Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my Solih and Solihah students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back to another lessons of Bahasa. But before we start our lessons today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about langkah menyusun teks fabel. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Langkah menyusun teks fabel. Setiap orang memiliki naluri untuk bercerita. Naluri bercerita ini sebenarnya merupakan modal utama seseorang untuk dapat menyusun sebuah teks fabel ataupun teks legenda. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan teks fabel. Yang pertama, yaitu kita harus memperhatikan struktur teks fabel. Struktur teks fabel terdiri dari 5 bagian, yaitu judul, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda atau ending. Hal yang kedua yaitu penggunaan bahasa dalam pembuatan cerita fabel. Bahasa memiliki peranan yang penting karena hal ini berkaitan langsung dengan penggambaran cerita yang akan dikisahkan dari penulis kepada pembaca. Dalam pembuatan teks fabel kita bisa menggunakan kata sifat, kata kerja, kata keterangan, dan kalimat langsung. Itu ya, dua hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan teks fabel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah dalam menyusun teks fabel. Anak-anak ada yang tahu ada berapa langkah penyusunan teks fabel? Good, ada 7 langkah dalam penyusunan teks fabel. Langkah yang pertama yaitu tentukan topik. Jadi anak-anak harus menentukan terlebih dahulu ide atau bahan apa yang akan anak-anak bahas dalam pembuatan cerita fabel. Langkah yang kedua, setelah anak-anak menentukan topik, anak-anak harus membuat garis besar cerita. Jadi seperti apa alurnya, kemudian latarnya di mana, seperti apa penceritaannya, penokohannya, dan lain sebagainya. Itu anak-anak buat dalam sebuah garis besar terlebih dahulu. Jadi belum secara rinci, tapi garis besarnya terlebih dahulu. Langkah yang ketiga yaitu buatlah paragraf pengantar yang ringkas. Paragraf ini harus menarik dan mampu mengantarkan pembaca untuk masuk ke dalam cerita fabel yang kita buat. Langkah yang keempat yaitu hidupkan tokoh melalui pembuatan dialog. Jadi selain kita menggunakan kalimat-kalimat atau kata kerja, kata sifat, kalimat langsung dan lain sebagainya, kita juga harus menghidupkan karakter atau watak dalam tokoh suatu cerita dengan melalui pembuatan dialog. Ditandai dengan 2 tanda petik, yaitu tanda petik di awal kalimat dan di akhir kalimat. Langkah yang kelima yaitu kembangkan latar cerita. Anak-anak masih ingat ya, latar terdiri dari apa saja? Good, latar terdiri dari latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, di sini anak-anak harus mengembangkan latar seperti apa yang akan anak-anak bangun dalam cerita fabel yang anak-anak susun. Langkah yang keenam yaitu hal yang paling penting, yaitu anak-anak menyisipkan pesan moral atau amanat. Usahakan amanat atau pesan moral ini tidak berlebihan, jadi langsung pada intinya saja. Langkah yang ketujuh atau yang terakhir yaitu buatlah judul semenarik mungkin. Jadi langkahnya anak-anak buat terlebih dahulu ceritanya, baru anak-anak tentukan judulnya. Itu ya, 7 langkah menyusun teks fabel. Oke class, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end this class for today? Apa anak-anak ada yang ingin ditanyakan sebelum Bunda mengakhiri pembelajaran pada hari ini?
Jika anak-anak masih ada yang ditanyakan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda Esti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak teladan itu hebat. See you.